Ya. Ada satu lagi yang penting mungkin, Pak. Ditemukan 204 juta DPT dari black web market dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya. Itu sejak dari DPT dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Majelis. Ya. Cukup ya? Saya Izin ya, Mulia. di slide-nya ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable. Slide Sirekap berapa? KPU coba dilihat. Coba Sirekap dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana kemudian Slide berapa? ahli bisa membandingkan itu sebenarnya comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu itu. No, kita Iya, buka dulu Pak, iya. jangan sok tahu Pak. Kita buka Enggak, dulu saya ininya Pak. tahu karena Pak Bambang, Betul sabar. nggak? Yang buat slide Ya, saya. betul. Kendalinya dari pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyanya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja begitu. Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya, Pak. Silakan Pak Hasim, Ini kelakar tugas- aja. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Ada dua lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf Yang Mulia. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik Terima kasih Yang Mulia. menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya adalah Marsudi Wahyu Kisworo dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi, 2019 saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli waktu itu soal situng. Mungkin beberapa hakim konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu sempat lihat saya atau mungkin masih ingat saya begitu. Saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai ahli, pendapat ahli mengenai sirekap. Kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004 ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arsitektur sirekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua, yang pertama sirekap mobile. Sirekap mobile itu adanya di HP. Itu aplikasi yang kemarin ditampilkan itu ada semuanya sirekap mobile itu yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data, itu adalah sirekap mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam sirekap web. Problem pertama dari sirekap mobile, jadi supaya clear saya sebut sebagai sirekap mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Problem kedua adalah karena sirekap mobile itu ada di
install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Apakah di Sirekap ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja. Saya bandingkan hasil KPU dengan lembaga hitung cepat. Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini, 12 lembaga hitung cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil Sirekap maupun dari hasil KPU 360. Kalau ini dari statistik dengan sampling, kita lihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi masyarakat sipil yang dipotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan Sirekap. Nah, mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa. Ini bukan hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama dari perbedaan antara kawal pemilu, jaga suara dengan jaga pemilu dengan KPU, juga sama, tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja, yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira yang mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan pada yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari termohon mendalami apa? Terima kasih. Ringkas saja Pak Azim. Terima kasih Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam Sirekap itu, menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan pie chart atau hasil pembacaan UCR itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama ya perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini Sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu presentasinya sekian, calon tertentu presentasinya sekian. Mohon penjelasan soal ini ahli. Nah yang kedua, di Prof. dalam Marsudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C hasil plano yang kemudian diunggah ke tampilan publik Sirekap dalam info pemilu itu adalah faktor kualitas penulisan di dalam formulir tersebut. Nah, soal ini mohon dieksplor lagi Prof supaya kemudian kita sama-sama memahami sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan dalam foto itu dengan hasil pembacaan UCR-nya itu katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok naik turun dan seterusnya atau berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asim. Silakan dari pemohon. Siapa yang mau mewakili? Satu Mas Bambang, yang lain Refli Harun. Silakan. Terima kasih Prof. Prayudi. Ada beberapa pertanyaan Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir bahwa mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu, begitu ya Prof ya. Dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu.
Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua. Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya Fakultas Hukum jurusan ini belum ada, Prof, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau dibeli akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk menguji originalitas hasil yang difoto itu, yang katanya kemudian dari Sirekap, dari mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari hasil yang dikirimkan itu? Kelima itu. Saya seneng ganjil jadi ada dua lagi. Sudah ini Pak Bambang. Okay. Silakan ini dijelaskan. slide atasnya dulu, slide keempat. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Baik mobil apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini, ahli. Keamanan data, transparansi dan akuntabilitas, serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas, dan audit dan verifikasi? Itu ada masalahnya di situ. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Silakan KPU. Diklarifikasi dulu, karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silakan. Kami cek dulu. Ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke, kemarin dari ahli ya, ahli 03 yang saya lihat dari videonya YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu satu. Kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 500. Ini contohnya. Ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum Sirekap ditutup, dan itu mungkin lebih banyak lagi. Bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu mungkin nggak? Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah, yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul nggak ada itu? Ada keputusan KPU nomor 345 itu. Karena begini, nanti Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya, itu dijelaskan oleh KPU. Ya, saya mau tanyanya begini. Iya. Tanyanya adalah apa yang membuat
Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun. Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan. Itu pertanyaan saya. Cukup ya? Ada satu lagi yang penting mungkin, Pak. Ditemukan 204 juta DPT dari black web market dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya. Itu sejak dari DPT dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Oke, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Prof. Marsudi, kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu. Tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Wijayanto. Ternyata setelah 5 tahun kedewasaan beliau, kesabaran beliau sudah muncul. Padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar. Tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, Pak Bambang sudah selesai, sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim. Terima kasih Mas Bambang. Baik Pak Marsudi, begini, saya terima kasih Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara. Ya, versi-versinya ada yang di Sirekap, ada versi quick count, ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati LSM. Dan itu ada kesimpulan yang juga menarik. Ya. Terus begini, Sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya, menjadikan masalah. Terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar, saya juga malu sekali ini. Nah saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut KPU, ini betul yang manual dan berjenjang kan? Nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak dipakai, tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita. Ada fitnah di antara kita. Nah, untuk bisa ngecek penghitungan secara manual, tadi sudah disinggung oleh Pak Magdir, Pak Dr. Magdir, kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana? Kan tadi Pak Magdir mengatakan bisa juga secara diotak-atik C1-nya, yang manual itu. Nah, kita selama ini dalam pilkada, itu gampang, karena skopnya sangat terbatas. Kita cek di C1 plano ya. Kalau sekarang dipakai C1 hasil plano. Gimana Pak Hasim itu? C hasil plano. C hasil plano kalau itu. Kan kita mestinya bisa ngecek melalui C1 hasil plano. Pertanyaan saya, kenapa yang difoto Pak Ahli? Yang difoto itu kan bukan C hasil plano. Tapi yang difoto itu kan C hasil yang lembar kecil ya Pak Hasim. Betul kan? Izin majelis menjelaskan. Gimana itu? Jadi yang difoto dan diunggah di Sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu C hasil yang plano. Oh di plano ya. Jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu. Betul. Jadi kalau begitu apakah kita Indonesia itu begitu besar? TPS-nya itu ribuan. Nah sekarang kalau kita mau ngecek C1 hasil plano, itu caranya bagaimana? Ini kan susah sekali dilakukan. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, sehingga kalau saya selama 12 tahun ini ngadili pilkada, mudah. Karena apa? Skopnya kecil, jumlah TPS-nya terbatas, sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah. Tapi di Indonesia itu begitu luas, kita susah sekali. Maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran KPU penyelenggara, termasuk jajaran Bawaslu, dan jajaran semua pihak, dalam rangka untuk membangun negara Indonesia yang demokratis. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya sampaikan berikutnya kepada ahli. Ahli, tidak hanya untuk sekarang, untuk ke depan. Supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal 22 yang jujur, adil, fair, itu dengan menggunakan teknologi kayak begini, supaya tidak terjadi
saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Tadi saya senang sekali ada perbandingan-perbandingan, ternyata itu selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU. Kita harus melihat etiket baik KPU. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI. Karena hasil yang kayak begini. Nah, itu saya minta pendapat dari ahli. Ya, gimana caranya satu untuk ngecek supaya kita yakin betul bahwa C1 plano yang difoto, kemudian itu betul-betul genuine dipakai untuk menentukan pada waktu dilakukan penghitungan manual yang berjenjang. Silakan ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari KPU, selain dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU, begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya. Jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu, sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway, misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto, itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR, menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan, kalau disitung dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan, atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di-reject dulu, tidak langsung di-posting gitu. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka,
mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan? Menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Kemudian scan, ini dari Bang Magdir ya. Sebetulnya nama yang disebut scan itu kalau pakai HP ya moto, Pak. Bang. Kenapa HP itu kan bukan scanner, jadi kan HP kita kan cuma punya kamera ya kita foto, tapi orang-orang biasanya nyebutnya nyeken gitu, padahal itu namanya moto, tapi karena yang difoto kertas dibilangnya nyeken gitu. Kalau yang difoto orang namanya motret gitu, jadi mungkin istilah aja. Jadi, Bukan ahli kemarin itu, saksi yang dihadirkan oleh pemohon 2 itu mengatakan kalau begini bentuknya, ini bukan foto, ini scan. Nah itu, ada yang foto, dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya. Nah itu ada dampaknya nggak untuk software yang apa ini, Sirekap ini? malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat. Tapi scanner itu sangat mahal, satu scanner aja harganya bisa puluhan juta ya. Tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner ya? Oke, jadi itu lanjutkan ya. Ali. Jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scanner. Majelis. Ya. Cukup ya. Saya di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide berapa? KPU coba dilihat. Coba Slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana kemudian Slide berapa? ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, Iya. jangan sok tahu Pak. Kita buka Enggak, dulu saya ininya Pak. tahu Supaya karena Pak Bambang, betul sabar. nggak? Yang buat slide Ya, saya. Kendalinya dari pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Silakan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Ini kan Nah, maksudnya- silakan dijawab ahli. Ya, jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Gitu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup ya, teman-teman di lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang Nah, saya ingin katakan, majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, Iya, biar kami yang menilai. Ya, Cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir. Pak. Terima kasih. Iya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Yang mana? Pertanyaan saya tadi antara lain saya ulangi supaya dicatat. Dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan, tak apa yang diceritakan tentang Sirekap. Pertanyaan saya lebih dominan dikarenakan oleh human error atau technical error. Itu satu. Sudah dijawab tadi, Pak? Sudah dijawab. Oke, ada ke ujungnya yang belum, ya. Kemudian lebih cenderung karena kesengajaan atau karena ada sabotase. Oke. Nah, kaitannya lagi terkait dengan itu, saya ada pertanyaan saya lagi. Apakah bisa diketahui atau dengan cara apa bisa mengetahui siapa yang menginput, kapan diinput? Apakah dengan cara dilakukan audit forensik ini bisa terbuka semua? Ini belum terjawab yang mulia. Sudah dijawab tadi, tapi tolong ditegaskan lagi ahli. Cukup Pak Henry, silahkan sedikit saja. Iya, jadi tadi sudah saya jelaskan itu technical error karena bahkan nggak ada manusia yang melakukan di sana. Itu tegas maksud saya jawabannya. Terima kasih ahli. Sudah cukup. Jatahnya kan 2, jubirnya tadi. Ahli, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, mudah-mudahan keterangan dari Prof. Marsudi bisa membantu kami untuk Amin. menjelaskan salah satu dalil yang muncul dari kedua pemohon ini. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU karena saya di sini berdiri bukan hanya sekedar sebagai ahli, tapi saya juga alumni ITB, jadi saya harus bela juga institusi saya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang majelis dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuk saksi fakta ya. Yang mulia, Ya. yang klarifikasi tadi gimana? Gimana? Klarifikasi soal Iya, ini retroaktif sabar. tadi. Oke. Ini susahnya kalau dengan apa ini, tokoh publik ini. Silakan Pak Abah, sebelum ahli saksi faktanya tadi ada soal SK berapa? 345 ya Pak Refli ya. Silakan diklarifikasi.
Terima kasih Majelis. Jadi ada 2 SK. Yang pertama adalah keputusan KPU nomor 333 atau 333 tahun 2024. Ini diterbitkan tanggal 11 Maret tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 349 tahun 2024 tentang penetapan informasi publik yang dikecualikan di KPU. Sebentar saya cek ini tanggalnya. Ini tanggal 17 Maret tahun 2024 tentang, memang betul ada 2 SK tersebut. Oke. Nanti akan kami jadikan apa? Nanti kita lihat, nanti kita perdalam lagi Pak Refli. Kita selesaikan dulu ya saksi faktanya. Pak Hasim, tolong nanti kita dibantu juga ya untuk kebutuhan validasi itu ketik semua rekap yang dilakukan di tingkat kecamatan itu seluruh Indonesia. Itu berapa sih yang mengajukan keberatan serekap tingkat kecamatan, lalu naik ke kabupaten, ada nggak keberatan, lalu naik ke provinsi, begitu. Jadi kami ingin tahu seberapa banyak ada keberatan-keberatan di rekap di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi itu. Iya, termasuk yang tidak ditandatangani. Tolong kami dibantu data itu diserahkan supaya bisa menjelaskan isu sirekap dikaitkan dengan validasi atau rekap berjenjang itu. Bisa ya? Terima kasih Majelis. Untuk pemilu presiden nanti akan kami siapkan ini berdasarkan formulir D hasil rekapitulasi di kecamatan, ya, kabupaten, kota maupun provinsi dan di tingkat pusat. Oke, terima kasih. Silakan dimasukkan saksi fakta. Siapa yang duluan ini? Pak Hasim, Yudhistira Dwi Wardana atau Andre Putra Hermawan? Bapak Yudhis dulu yang mulia. Silakan Pak Yudhistira dibawa ke dalam ruang sidang. Saksi Yudhistira Dwi Wardana, Asnar ST PhD akan menjelaskan proses bisnis aplikasi Sirekap. Jadi nanti kalau ada yang tadi tidak jelas bisa ditanyakan lagi kepada saksi ini. Silakan. Saudara saksi, pekerjaan Anda apa sekarang? Saya adalah staf dosen di Institut Teknologi Bandung dan Kaprodi Sarjana Teknik Informatika, ITB. Oke, silakan. Baik, selamat siang. Terima kasih para majelis hakim yang mulia. Mohon maaf nih kalau agak deg-degan, mohon maaf sekali karena berbeda dengan Pak Masudi yang sudah punya pengalaman. Baik, hari ini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan bisnis proses dari aspek teknis gitu ya. Karena saya menjadi security analyst di tim pengembang Sirekap 2024 yang ditunjuk oleh Institut Teknologi Bandung. Next. Baik, ada hal yang menarik terkait dengan Sirekap 2024. Jadi bahwa dia melingkupi 5 jenis pemilihan, ya. Di situ terdapat dari 823 gitu ya, 226 TPS, kurang lebihnya seperti itu. Lalu ada sekitar 60 juta gambar yang kita harus naikkan dalam waktu yang sangat singkat karena jumlah TPS-nya banyak, jumlah pemilihannya banyak, ada 75 lembar per TPS itu. Jadi kita bisa bayangkan seberapa berat beban yang harus dikelola oleh sistem Sirekap. Oke. Nah, ada fakta yang menarik. Jadi pada akhir hari pertama pemilihan itu ada 29,07% TPS yang sudah mengirimkan data ke Sirekap. Dan pada tanggal 16, oke, itu ada 50, pelan-pelan Mas, next slide yang kedua. Ada 50, jadi di hari ketiga gitu ya, hari ke-16, jadi ada 3, 14, 15, 16, hari ketiga jam 8 pagi itu 50% sudah naik data C hasil dari situ. Dan ini kita bisa bayangkan perbandingannya dengan bagaimana data itu terkumpul ketika di sistem-sistem sebelumnya. Perlu juga harus dipahami, tadi ada diskusi bahwa ini melingkupi seluruh Indonesia. Kami memahami hal itu karena ada background pendidikan, background ekonomi sosial yang banyak, dan dia harus mencakup seluruh aspek geografis gitu ya, tidak melulu harus punya akses internet. Jadi di Sirekap itu ada modality offline, kita menyebutnya, ada modality semi offline, jadi dia foto, lalu dia bergeser untuk mencari internet,
lalu atau yang terakhir adalah langsung online seperti yang banyak dipakai kebanyakan dari pengguna Sirekap. Next. Nah, dari aspek ini kita bisa lihat di pojok sebelah kiri, kita bilang bahwa itu adalah yang dilakukan oleh KPPS. KPPS pertama akan melakukan capture dan pengenalan angka yang dibantu oleh OCR. Jadi OCR itu adalah alat yang membantu selain KPPS itu mengentry 75 halaman, kita bantu dengan OCR dan OMR, lalu dikonfirmasi ke KPPS dan mereka akan melakukan ya penandaan kesesuaian atau perbaikan jika memang diperlukan. Jika sudah, mereka akan mensubmit itu ke dalam komputer atau ke dalam back-end-nya Sirekap, lalu ada konfirmasi, benar nggak ini? Ya, setelah ini benar, maka dia akan terkirim untuk diproses lebih lanjut, dan nanti mungkin ada laporan-laporan untuk dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh operator di kabupaten kota untuk perbaikan lebih lanjut. Jadi fasenya ada yang terjadi di sisi KPPS, ada yang terjadi di sisi KPU, dan terutama kalau kita bicara terkait dengan Tungsura, banyak sekali operator yang akan beroperasi adalah operator yang ada di kabupaten kota. Di sini kita bilang bahwa Sirekap merupakan alat bantu publikasi gitu ya, dan hasil final untuk nanti hasil finalnya adalah rekapitulasi dan hasil final dari hasil dari scan C hasilnya. Next. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi Sirekap tersendiri itu kita letakkan di 3 lokasi yang berbeda untuk menghindari kalau ada pemenuhan atau bottleneck dari jaringan internet di Indonesia. Jadi ada 3 lokasi gitu ya, ada zone A, zone B, zone C. Lalu ada beberapa data yang kita distribusikan ke CDN gitu ya, yang across the world supaya bebannya tidak terkonsentrasi ke satu server doang atau satu data center saja. Jadi kalau kita bicara di sebelumnya gitu ya, selalu bottleneck yang terjadi itu adalah di bandwidth di Imam Bonjol. Karena itu kan ya kalau servernya nganggur, bandwidthnya habis, ya tekor semuanya. Itu sebabnya kita menggunakan teknologi cloud supaya apa? Bebannya terbagi rata, dan layanan-layanan yang dipakai di situ dipakai untuk layanan Sirekap Web, Sirekap Mobile, Single Sign On, Key Management untuk nanti penandatangan digital dan melakukan PDF verifications. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya dari masing-masing komponen itu bagaimana. Next. Nah, ada beberapa hal yang kita mau dudukkan dari banyak pendapat yang muncul di masyarakat. Next, tentang terkait dengan bagaimana autentikasi open source itu harus dipilih. Jadi ada banyak pendapat bahwa kalau dia menggunakan open source, maka itu tidak aman, maka itu murah. Oke, murah dengan murahan itu 2 hal yang berbeda. Kami punya pendapat yang berbeda. Banyak sekali, contoh yang kita pakai adalah Keycloak. Dan kita bisa lihat gitu ya, tadi jam 17.01 yang kita buka itu ada sekitar tadi 46 gitu ya, dari 46.000 ada 3 juta suara yang sudah masuk seperti itu. Dan persentase ya tumbuh secara kecil karena jumlah suaranya udah relatif besar. Next. Terkait dengan beberapa kemarin disampaikan ada penggelembungan, dugaan-dugaan penggelembungan. Ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut gitu ya. Kita bisa lihat gambar. Jadi kemarin itu disampaikan di salah seorang saksi, oke. Ya, teman di masjid saya sebenarnya beliau, Mas Anas, oke. Jadi 159 itu ketika kita lihat gambarnya, jadi yang mulai bisa lihat sendiri itu ada linknya, C hasilnya seperti apa. Memang benar C hasilnya adalah 159. Jadi ketika dikoreksi di rekapitulasi ya memang seharusnya seperti itu. Kan? Karena C hasilnya memang bilang 159, tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59. Tapi pada waktu di D-nya, itu ada lampiran di hasilnya, itu sudah dikoreksi jadi balik lagi 159. Jadi bukan penggelembungan karena berbeda antara C dan E, tapi C-nya belum sempat dikoreksi. Itu yang terjadi menurut bahwa pemahaman kami gitu ya terhadap situasi ini. Next. Ini adalah contoh, bukan contoh. Ini ada di hasil dari yang bersangkutan itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, gitu angkanya jadi 159. Ya memang karena memang form C hasilnya, image C hasilnya adalah 159. Ya, ini sesi tanya jawab. Dimulai dari termohon. Terima kasih Saudara
saksi yang pertama. Sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyanya. Enak sekali jadi kuasa hukum di situ, diam aja. Memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya, Pak. Silakan Pak Hasim, kelakar aja. Ya, tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab, menyiapkan alat bukti, itu tugas kuasa Silakan hukum. Pak Hasim. Yang pertama, saudara saksi ya, karena saudara yang bagian dari tim yang mendevelop atau membangun Sirekap. Yang pertama tolong dijelaskan, karena saudara juga terlibat di dalam developer atau pembangunan untuk Situng 2019 ya. Saya kira penting untuk disampaikan perbedaannya antara Situng dan Sirekap. Kemudian yang kedua, kalau disebut katakanlah kehandalan atau keunggulan Sirekap dibanding dengan Situng ataupun dibanding dengan Sirekap yang pertama kali kita gunakan untuk Pilkada 2020, itu juga yang mendevelop adalah teman-teman dari tim ITB. Kemudian yang ketiga, karena saudara saksi yang dihadirkan ini salah satu keahliannya itu soal security ya. Bentar saya baca aja supaya saya nggak salah. Keahliannya adalah di bidang software system security. Tolong dijelaskan sekali lagi sekiranya tadi mungkin belum jelas atau perlu pendalaman tentang bagaimana developer atau pengembang Sirekap ini membangun sistem keamanan Sirekap supaya tidak sebagaimana yang menjadi tuduhan, misalkan mudah dijebol dan kemudian tuduhan tentang ini sebetulnya kalau ada kesalahan itu kesalahan baca by system ya, OCR-nya, atau memang ada orang di balik itu yang menukangi dalam tanda kutip memunculkan angka-angka yang aneh. Kemudian yang terakhir, di dalam beberapa durasi waktu tertentu, saya kira saudara saksi juga mengikuti, ketika pertama kali dipublish atau diunggah, itu di tanggal 14 Februari 2024 atau hari H pemungutan suara pada jam tertentu, nanti saudara saksi perlu tekankan lagi, karena kemarin walaupun tadi di presentasi sudah ada, tapi penting untuk ditekankan lagi, karena kemarin ada saksi yang menyatakan pertama kali diunggah itu jam sekian. Nah, penting untuk disampaikan pada kurun waktu tertentu, begitu tanggal 15 itu kan kami menyebut press release ya, atau konferensi pers yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan pada sekian ribu TPS, kalau nggak salah 2.234, nanti bisa kita cek di siaran pers KPU, itu untuk menunjukkan bahwa by system sesungguhnya begitu ada angka yang dianggap anomali, itu by system langsung mengenali, sebagaimana tadi saksi menyampaikan, tapi penting untuk diulang lagi atau ditekankan lagi. Misalkan begini, yang waktu itu ramai sekali untuk pemilu presiden, di satu TPS di Kabupaten mana, di Pesawaran Lampung, itu ada satu TPS perolehan suara masing-masing calon angkanya juta. Itu kan dalam konteks ini sudah tidak masuk akal atau anomali, karena jumlah pemilihnya saja maksimal 300. Belum nanti kalau kita cek pemilih real yang terdaftar atau yang hadir di TPS tersebut. Maksud saya tolong dijelaskan bahwa by system istilahnya bawaannya lah ya, bawaan orok si Sirekap ini, bahwa kalau ada yang anomali itu by system sudah mengenali, dan kemudian ada upaya untuk melakukan koreksi. Dan yang terakhir, banyak istilah digunakan oleh berbagai pihak, termasuk disampaikan di sini baik ahli maupun saksi kemarin itu menyebut Sirekap ditutup. Ini sebetulnya ditutup atau tidak? Kalau yang sepengetahuan kami itu kan tampilan yang berupa perolehan hasil dan bentuk diagram itu yang tidak ditampilkan, tapi unggahan form C hasil TPS, kemudian form D hasil rekap di kecamatan maupun kabupaten kota maupun provinsi tetap dilakukan unggah dan tetap dapat akses, bisa dilihat, bisa dibaca, sebagaimana dalam sidang kemarin juga kita akses di sini. Saya kira itu saudara saksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim.
Dari pemohon 1 silakan. Terima kasih, Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Di saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Iya. Ya, Ini makanya hibrid nih, Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Enggak apa-apa kok. Iya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terus ini. Iya. Ini untuk kita semua majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market? Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi yang mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps. Apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli, silakan. Iya, terima kasih Yang Mulia. 1 atau 2 hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya, dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Dia mengatakan bahwa dia bisa membuka Sirekap itu pada pukul 13.00 dan dia menemukan sudah terisi. Padahal itu waktu Indonesia bagian Barat dan belum dimulai penghitungan suara.
Dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi, dan saya tanya, lihat di provinsi mana? Dia bilang 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir, dan saya sempat menginterview dia, ada di podcast saya. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin KPPS melakukan hal itu, dan apakah ini bisa terjadi? Itu Anda sebagai developer dari Sirekap. Yang mulia, izin mau mengklarifikasi pernyataan dari Bang Refli. Tadi itu penggunanya KPPS, Bang. KPPS. Oke. Tapi tadi belum ada penghitungan suara. Dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu, dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 1 hari setelah pencoblosan, ketua KPU atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai, kesalahan angka itu cuma, dibilang cuma waktu itu, di 2325, tanggal 15 Februari. Tapi pada tanggal 27 Februari, tidak cuma lagi, kesalahannya itu sudah 154.541. Nah, Anda sebagai developer Sirekap ini, kira-kira Anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu? Secara teknis, gimana menjelaskan ada kesalahan yang luar biasa, yang tadinya diklaim cuma, walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari 20 Maret. Terakhir, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika ada yang namanya organisasi namanya Yakin, itu meminta menyengketakan informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi, muncul pengecualian informasi itu. Kenapa? Apakah Anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan, atau bagaimana tentang Sirekap ini? Makasih Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat, ya. Yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini, ya? Sekali lagi, hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya, sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan, ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang Mulia. majelis Cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini, tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bawaslu, silakan. Terima kasih Yang Mulia, izin. Karena tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Eni masalah surat himbauan Bawaslu kepada KPU tentang Sirekap, maka kami perlu sampaikan juga ke pemohon 0102 bahwa kami telah meneruskan surat 0102. Itu nanti dijawab Pak, bisa ya, kan sudah ada kami sampaikan. Bagiannya Bawaslu juga nanti. Iya, sudah kami sampaikan surat himbauan tersebut, dan juga masalah untuk masalah tanggal 17 sudah kami sampaikan bahwa kami minta penghentian Sirekap untuk konversi image ke angka, tapi untuk upload C hasil, ini kita apresiasi kepada teman-teman KPU yang telah berhasil mengupload C hasil hampir seluruh TPS yang berjumlah 80.000 ini, 800 ribuan. Iya, 800 ribu. Jadi ini yang kemudian perlu apresiasi buat teman-teman KPU yang telah melakukan ini, karena dulu Pak, mungkin Prof. Saldi tahu dan juga Yang Mulia Prof. Eni tahu, sulitnya mendapatkan akses terhadap C, sertifikat juga sulit. Nah, kemudian pertanyaan kami kepada saksi, apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pileg? Karena informasi kami dapatkan, kalau di Pilpres itu dieditnya hanya oleh KPU Kota, sedangkan untuk Pileg oleh KPPS. Nah, ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem, tapi yang punya, yaitu KPU sendiri. Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU. Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab. Kemudian yang kami pertanyakan, yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pileg yang jadi masalah? Karena kalau digabung, nanti akan jadi besar. Kalau Pilpres dan Pileg digabung, tentu akan sangat besar. Karena ini terbukti pada saat permohonan untuk sengketa hasil Pileg kan lebih banyak daripada Pilpres. Oleh sebab itu inilah perlu disampaikan. Saya kira demikian Yang Mulia. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Saldi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini, di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap, sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus gimana sih penggunaan Sirekap ini. Oleh karena itu Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3.
Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah. Kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi sirekap. Terima kasih. Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh, hakim yang akan menjawab. Ya, jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu. Silakan, saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang tertinggal, nanti bisa kalau diizinkan bisa yang bersangkutan untuk menanyakan kembali. Jadi saya mulai menjawab dulu. Saudara saksi, kalau yang mirip dijawab gabungan saja, nggak usah per orang ya, supaya agak lebih efisien juga. Baik, jadi ketika tadi ditanyakan terkait dengan penanyaan bahwa apa sih yang membedakan Situng Sirekap 2020, Sirekap 2024. Jadi di Situng tadi sudah disampaikan bahwa yang menginput itu adalah pertama, jadi para KPPS itu harus melakukan salinan sejumlah saksi, dan itu relatifly kalau kita bicara itu juga relatifly yang sangat membuat capek buat rekan-rekan di KPPS ya. Habis itu yang nanti akan melakukan scan, input dan kawan-kawan itu akan dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Di Situng 2020 itu sudah mulai diotomasi gitu ya, tapi jumlahnya hanya 3 halaman. Beda dengan Situng 2024 yang satu TPS-nya jumlahnya 75 halaman. Jumlah TPS yang terlibat saya kurang hafal 200 atau Sirekap 2020 Pak. 270 kabupaten. Ya, kalau yang ini jumlah pemilihannya lebih banyak, jumlah TPS-nya jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sekitar 200 ribuan seperti itu. Jadi secara scale itu berbeda kita bicara. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bagaimana development Sirekap itu gitu ya. Nah, kami memiliki ada tim tester, ada tim developer, ada tim security, tim infra, tim basis data. Dan itu tim yang segregated. Karena saya kebetulan adalah security, jadi saya harus ngecek semua kerjaan. Makanya kayaknya itu sebabnya saya yang harus datang ke sini untuk menjawab pertanyaan di majelis ini. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan apakah mungkin orang di dalam itu melakukan pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada 2 pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena orang kan kalau kita bisa mendeteksi, oh ini penjahat, ini orang baik, nah kita lakukan pencegahan. Tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik, ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan. Belum tentu orangnya, tapi bisa saja perangkatnya disusupi oleh malware. Itu. Jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah, dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya, dan ada cross check dan kawan-kawan. Nah, ketika kita bicara, tadi ada pertanyaan gitu ya, apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Tidak ada yang sempurna di bawah langit ini, dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami diaudit. Ada 2 lembaga yang melakukan audit, BRIN telah melakukan audit, dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini, mohon maaf Yang Mulia. Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, maka zakatnya lewat ilmu, bismillah. Nah, ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali, gitu ya. Lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya visi atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, Pak. Kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar.
Jadi itu statement KPPS, ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa hari kedua atau malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish, kita lihat dulu. Teman-teman kabupaten kota harus melakukan verifikasi apakah memang benar angkanya segitu, karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim. Itu yang kita lakukan. Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal. Karena apa? Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon menyatakan bahwa lah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS ya begitulah kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation, kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu, ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan Sirekap ditutup dan kawan-kawan, sebenarnya tadi Sirekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan, itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah Sirekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 itu adalah info publik. Sirekap 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Sirekap seperti websitenya mungkin sirekap-web.kpu.go.id, itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga. Teman untuk keterbukaan informasi publik, teman-teman di daerah masih berusaha mengumpulkan hasil yang masih belum ada gambarnya dia nih, sekaligus juga melengkapi kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya, hasil rekapitulasi. Jadi kita punya mekanisme itu. Nah, kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah Sirekap gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya, karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah, yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu, nanti keluar kotor apa disalahkan lagi, repot lagi kita nggak pernah tahu mana apa air bersih mana air kotor. Jadi itu apa dugaan saya, karena ya saya tergantung dari arahan dari Yanu, tapi itu setelah kita berdiskusi seperti itu apa kebatinan yang saya tangkap adalah oke, karena tidak yakin dengan data yang baru ini malah jangan-jangan bikin blunder, stop dulu, yang sudah keluar kita bersihkan, yang baru masuk kita sembari filter itu pelan-pelan. Jadi itu yang kami pahami. Nah, terkait dengan perbaikan tadi banyak sekali menyatakan bahwa mohon maaf buat pemohon yang menyatakan bahwa menganggap saya dengan saksi secara personal saya mengenal gitu ya. Saya tidak menganggap bahwa yang bersangkutan adalah bilang sesuatu yang salah, tapi saya hanya mengomentari satu kasus. Tentang dugaan penggemblungan, saya nggak bicara tentang puluhan juta. Saya bilang, kemarin sempat menyebut sebuah TPS ketika kami cek datanya bahwa ternyata, angka itu diubah karena begini. Untuk yang tuduhan yang lain bagaimana? Saya tidak bisa tahu, karena kalau ada data TPS-nya, kalau TPS ini, kita bisa lihat dan kita bisa cross-check D-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Oke, yang saya sebutkan hanya satu TPS saja. Jadi, dan itu tidak bisa diambil mengatakan bahwa saya lebih benar dari yang bersangkutan, tidak, sama sekali. Bismillah, moga-moga tidak. Oke. Nah, ketika kita bicara terkait dengan bahwa ada banyak sekali perubahan gitu ya. Tadi mungkin dari penasihat hukum di pemohon menyatakan sampai 763. Saya tidak bisa mengkonfirmasi itu karena saya nggak punya laptop. Dan saya juga butuh data bahwa itu TPS berapa supaya kami bisa konfirmasi. Tapi angka 763 itu luar biasa besar sebenarnya. Jadi kami kalau memang itu ada data TPS-nya bisa disampaikan ke KPU untuk kita lakukan investigasi bersama-sama. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang kita lanjutkan bahwa ada saksi yang menjelaskan bahwa di KPPSB Depok itu bahwa webnya dia tidak bisa dia kontrol. Nah, saya tidak yakin yang bersangkutan menceritakan dengan tepat ya, karena KPPS tidak punya akses ke web, dia punya aksesnya ke mobile. Jadi saya tidak tahu web yang mana yang bersangkutan maksudkan, gitu ya. Terus terkait dengan pertanyaan tentang DPT 204 juta, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak mengerjakan
terkait. Jadi Sirekap itu tidak ada data pribadi kecuali data user saja, gitu ya. DPT itu adalah sistem yang berbeda, adalah SIDALIH, dan itu tidak dikerjakan oleh Institut Teknologi Bandung. Berikutnya mobile apps, ya. Tadi disampaikan bahwa kan beda-beda. Apakah itu bukan bentuk pembiaran? Nanti bagaimana kalau ada TPS-TPS yang akhirnya nggak punya KPPS foto kamera, lalu yang moto adalah sampai di PPK. Nah, itu sebabnya kita agak menurunkan bahwa boleh satu handphone itu dipakai oleh 2 orang. Tapi kita catat, jadi setiap kali mereka login dan melakukan handshaking, mereka itu akan membangkitkan sebuah penanda kunci privat yang berbeda. Jadi kalau saya login di handphone ini, oke, selanjutnya saya TPS 1, lalu berikutnya adalah Pak Hasim, TPS 2, maka kunci private saya berbeda dengan kunci private-nya Pak Hasim. Izin majelis mumpung topik ini supaya dijelaskan mulai dari misalkan katakanlah ya kategori handphonenya, lalu misalkan siapa penggunanya mengidentifikasinya pakai nomor handphone atau pakai email atau pakai apa. Ya. Jadi setiap pengguna itu akan diberikan activation link yang berbeda-beda. Lalu dia akan men-setup login dan passwordnya. Nah, tadi ada beberapa kendala ketika kita uji coba nasional dan bukan BIMTEK ya. Benar-benar pada waktu uji coba nasional, yang pertama kita sadar bahwa ada beberapa TPS itu yang co-location, jadi di tempat yang sama, tapi yang punya handphone cuma 2 orang dari 14 KPPS ya, 7 sama 7. Ya sudah, kalau gitu mereka team force, artinya apa? Walaupun ada 2 KPPS, tapi pakai 2 handphone. Nah, itulah yang kita turunkan istilahnya, kita membolehkan ada 1 handphone dipakai oleh 2 orang. Tapi dalam satu waktu itu hanya 1 yang aktif, dan setiap kali pindah user akan ada pembangkitan kunci yang berbeda, sehingga kita bisa tahu pada waktu digital signature ini file dari mana. Karena kan kalau kita lihat fingerprint dari mobile device-nya kan akan sama ya, maka benar-benar digital signature-nya harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya, itu yang kami lakukan, dan itu juga salah satu bentuk buat kita membuat menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Terkait dengan ancaman bahwa loh kalau yang ngefoto adalah PPK, bagaimana? Mungkin saya bisa nanya, kalau situng, kalau belum ada situng, apakah ada foto itu? Itu kan yang jadi aneh. Terkadang teman-teman itu menyatakan bahwa Sirekap itu ditutup, tapi gambar masih ada. Sirekap mati, gambarnya nambah. Sirekap salah, apa buktinya? Ini gambarnya. Loh, bukannya gambar itu adalah Sirekap. Loh, tapi datanya beda. Loh, ya oke, kita perbaiki. Jadi ada data, ada gambar, ada chart, itu adalah data yang ada di Sirekap. Dan itu yang menyebabkan juga kayaknya saya merasa bahwa saya nggak kebayang dari Pak Hasim nih, kayak kupingnya panas gitu ya, sampai ya udahlah dimatiin datanya. Habis itu banyak masyarakat sipil yang menyatakan bahwa loh kok datanya dihapus sih? Ya tapi kan pertanyaan berikutnya, kalau datanya salah, dan itu tebakan saya, ini sorry ya, saya bukan ahli tapi sok taunya saya, kenapa itu termasuk informasi yang dikecualikan? Karena KPU tidak pede dengan kualitas data C hasilnya. Yang data, bukan kalau gambar. yang itu biar dijawab oleh apa? Oleh KPU tadi, yang Baik. terkait dengan pengecualian, pengecualian. informasi yang dikecualikan itu. Mohon maaf yang boleh. Oke. Jadi itu yang dilakukan berkali-kali bahwa kami tidak pernah mematikan Sirekap untuk menerima, memproses data dan lain sebagainya. Jadi teman-teman KPPS, teman-teman PPK, teman-teman di kabupaten kota itu selalu akan mengupdate, memperbaiki data itu sendiri. Audit sudah. Lalu ada sekian banyak data gitu ya. Tadi dari Pak Refli Harun menyatakan bahwa ada salah pindai, lalu ada di kemudian hari malah yang salah pindai itu sampai ratusan ribu begitu ya di tanggal 27. Apakah secara teknis saya pribadi saya tidak bisa mengatakan institusi, apakah tidak puas? Ya, tidak puas. Apakah ingin memperbaiki? Ya, ingin memperbaiki. Nah, tapi mungkin yang perlu harus kita sadari, saya bukan mencari justifikasi. Ya, tapi saya menjelaskan konteks dari permasalahan ini. Akurasi yang kami uji cobakan dengan menggunakan dataset standar MINIS yang biasa dipakai itu 60.000 itu sudah 99% yang mulia. Akurasinya 99%. Artinya adalah 1 chance dari 100 akan salah. Artinya kalau kita punya 820.000 akan ada 8.200 sekian yang salah. Apa yang disebut salah? 75 halaman itu salah semua angkanya. Tapi kan seringkali karena nilai setitik rusak susu sebelah. Oh, TPS ini salah. Karena apa? 1 karakter salah.
Jadi untuk meraih menjadi 100% di praktik itu sangat sulit untuk dicapai. Karena apa? Jumlah TPS-nya luar biasa besar, jumlah angkanya terlalu banyak, jumlah lembarnya juga banyak. Tapi apakah tidak menjadi tantangan ya secara individu untuk memperbaiki? Ya, gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi bahwa kami saat ini kondisinya begini. Dan kita sudah punya beberapa hal yang kita harus introspeksi untuk meningkatkan kinerja dari OCR dan OMR. Tentang kerahasiaan Sirekap gitu, saya tidak membahas masalah itu. Lalu berikutnya ada dari terkait dengan pertanyaan dari pemohon Pak Todung terkait dengan integritas yang bersifat mutlak dari TPS. Nah, pertanyaannya adalah tentang metadata yang tidak aksesibel. Metadata tersebut ada di dalam file yang Bapak lihat dan Bapak download di pemilu 2024. Jadi bukan di database-nya kita. Tidak, itu file itu lihat bagian akhirnya, itulah metadata signature di situ. Kenapa kok tidak kita taruh di EXIF di tempat yang biasanya? Tadi saya sampaikan, kalau ditaruh di situ, kalau nanti ditransfer lewat WA, EXIF itu akan hilang. Ditransfer lewat email, EXIF itu akan hilang. Karena itu biasanya dipakai untuk perlindungan privasi, Pak. Jadi EXIF itu itu beberapa tekniknya. Oleh karena itu, supaya nanti kalau nanti kita ditanyakan file ini benar atau enggak, ya kita lihatnya dari file itu, tidak lihat lagi dari EXIF-nya tadi. EXIF itu adalah metadata, orang biasanya menyebut JPEG, PNG, itu ada EXIF, nah itu adalah metadata. Kita taruh metadatanya di belakang filenya. Jadi tidak perlu minta tolong KPU, signature-nya file ini enggak, Bapak download, Bapak bisa. Dan malah minta izin majelis, itu namanya apa tadi? Disimpannya di mana tadi? Bisa tampilkan, Mas? Biar bisa dicek. Terima kasih. Di bagian paling belakang dari file. Jadi ada dua tipe file yang kita bisa pakai, JPEG atau salinan C hasil digital. Itu semuanya punya digital signatures atau hash yang ada di belakang. Sama satu lagi majelis, tadi dikatakan sudah ada audit. Bisakah ditampilkan audit itu sebagai alat bukti untuk kita bisa cek? Terima kasih majelis. Itu audit dari dua institusi, nanti kalau apanya nanti disampaikan ke kita ya. Oke, silakan. Nah ini apa yang dijelaskan dari sini, silakan. Jadi kalau kita lihat filenya itu ada di sebelah kiri. Nah, bagian yang kita highlight mungkin di zoom sedikit, Mas, yang kanannya aja. Bagian sebelah kanan yang biru, kanan lagi, itu bentuk binary-nya. Kalau kita encode menjadi tekstual, itu adalah sini. Nah, itu adalah bagian digital signature-nya. Dan ini menempel. Rekan-rekan yang biasa melakukan file forensik menggunakan PKCS 12 digital signature, mereka sudah paham bagaimana melakukan verifikasi ini. Untuk tipe yang kedua menggunakan SAA, juga suatu yang terkait. Semuanya menempel di situ, Pak Todung, bukan diakses dan itu bentuk transparansi kami, gitu ya. Ya supaya kalau ada file palsu juga KPU juga dikasih tahu, TPS ini palsu loh ya. Oh oke, thank you. Kita akan coba telusuri sama-sama untuk memperbaiki kualitas dari data yang diambil oleh Sirekap. Penjelasan dari saksi fakta kami dan ahli kami kemarin, bukan saya. Oh ya, mohon maaf ya saksi, mohon maaf. Lalu berikutnya terkait dengan tadi yang TPS 763, kita butuh datanya supaya kita bicara angkanya biar kita bisa telusuri itu adalah TPS yang berapa. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara terkait dengan suara total sah sama dengan jumlah dari semua suara paslon, ya kalau datanya benar, data kualitinya benar, maka itu yang akan terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kalau kita bicara di Sirekap itu, kalau kita bicara menu di pemilu 2024 itu ada dua menu, ada tungsura. Nah, itu tungsura itu memang data kualitinya harus tadi ya, kalau menurut Prof. Marsudi adalah harusnya di feedback balik setelah hasil pemilu itu sudah final untuk dikoreksi lagi yang benar angkanya berapa. Nah, sehingga kita nggak bisa menggunakan rumus itu sebagai cek sum untuk ngecek bahwa benar nggak sih juara total sah sama perolehan suara para paslon itu sama nggak bisa di tungsura, di form C, karena datanya saya pernah lihat ada beberapa satu gitu ya, mungkin kasusnya pilek satu gitu, total di bawah 5 gitu. Saya bilang ini gimana sih 1 tambah 1 kok jadi 5? Tapi karena kita bilang itu adalah kebenaran mutlak, Sirekap nggak bisa bilang ini jadinya 2 ya. Kita cuma bilang 5 ini salah lo ya. Kita kasih merah-merah tadi, kalau di gambar yang tadi kita kasih merah-merah. Nah, tapi
merah itu mau dilanggar ya seperti halnya lampu merah kan. Ini kamu harusnya berhenti. Kalau dia ngelanggar gimana? Ya udah. Jalan aja kamu gitu. Itu yang kita lakukan, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian pengen melakukan pengecekan suara total sah sama dengan suara seluruh paslon gitu ya, itu silahkan dicek di rekapitulasi. Itu harusnya tadi angkanya 100 sekian juta, itu kiri dan kanan sama. Itu, tadi saya minta tolong cek teman-teman. Soal server yang disimpan di luar negeri tadi? Oke, server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Apakah ada informasi? Jadi gini, kami melakukan kesalahan, kami melakukan kesalahan, gitu ya. Pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat. Dan itu kita butuh waktu sampai 18.30, alhamdulillah kita dapat pinjaman IP yang akhirnya Bapak lihat IP-nya sekarang, gitu ya. Tapi servernya kan nggak mungkin kita install API. Jadi kalau IP lamanya Bapak lihat itu IP Indonesia gitu ya, seperti itu. Tapi IP barunya itu IP shadow yang kita istilahnya IP Anycash yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap gitu ya. Tempatnya masih sama karena nggak mungkin tanggal 14 sudah nginstall di suatu lokasi, terus dalam waktu 3 jam kita sudah nginstall di tempat lokasi yang berbeda di Singapura, di Perancis gitu, enggak. Gitu. Jadi lokasinya ada di area Jakarta gitu ya. Ya untuk lokasi pastinya saya tidak bisa. Dan mungkin kalau kita bicara siapa penyedianya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu. Itu jadi informasi publik di sidang KIP kemarin. Masih ada lagi yang mau dijelaskan? Oke. Tadi yang dari Bawaslu. Bawaslu, oke. Iya, fungsi edit. Mohon maaf. Ya. Jadi ketika ada fungsi edit, apakah memang ada fungsi edit di TPS? Untuk Pilpres ada, tetapi untuk perolehan final hanya diindikasikan sesuai atau tidak sesuai, tapi tidak mengganti angka. Tapi untuk acara administratif atau yang detail-detail yang lain itu bisa diedit, tapi hanya untuk perolehan final itu hanya menyatakan bahwa ini sesuai atau tidak sesuai. Kalau nanti tidak sesuai, maka akan diperbaiki oleh teman-teman di kabupaten kota. Tadi yang ditanya itu edit legislatif, pemilu legislatif dengan Pilpres ya? Itu yang ditanya? Ya, sama sampai pada titik perolehan hasil final, Yang Mulia. Ada sedikit perbedaan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, audit tidak sama sekali. Mohon maaf, majelis, pertanyaan kami belum dijawab, Otto dan saya, Hotman. Pertanyaan saya itu adalah, biar mengingatkan gampang, bahwa apakah pengumuman Sirekap ini bisa dipakai untuk mempengaruhi hasil daripada perhitungan berjenjang? Silakan. Oke. Apa yang disebut dengan mempengaruhi? Kalau dengan mengakses gambar itu jadi terpengaruh nggak? Kan Bapak dan sekalian semuanya tidak bawa kertas C hasil kan? Yang akses semuanya pemilu 2024. Apakah itu bentuk pempengaruhan nggak? Saya nggak tahu definisi mempengaruhi itu apa. Kalau mempengaruhi itu artinya adalah kalau di sini menang maka akan menang di sana, enggak. Tapi kalau artinya adalah ada form C hasil yang di Sirekap gitu ya, yang sering dipakai referensi oleh saksi, itu bentuk pempengaruhan enggak, Bapak? Maksud saya itu termasuk bukan mempengaruhi saja, tapi merubah hasil daripada. Tidak, karena itu dua kamar yang berbeda. Izin majelis mungkin untuk memperjelas saudara saksi, dijelaskan begini. Sirekap itu memproduksi angka atau Sirekap itu menginput data dalam arti image maupun apa itu namanya PDF ya, rekap, baru kemudian muncul angka Sirekap. Nah, gitu. Sirekap tidak menginput angka karena prosesnya kan ada yang rapat gitu ya. Nanti sudah di-scan berita acaranya, scan, upload, muncul di pemilu 2024 gitu. Jadi kalau begitu hanya image ya? Image, begitu. Okay. Cukup. Majelis satu tadi pertanyaan saya belum dijawab. Apakah benar bahwa pada akhirnya hasil manual dan berjenjang itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap? Iya itu tadi. Ada orang rapat, hasilnya ditandatangani, di-scan, itu yang diupload ke Sirekap. Sirekap ini adalah alat bantu. Apabila terjadi kesalahan itu
adalah merupakan alat bantu, sama seperti kalkulator. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai handphone, bapak-bapak bisa menggunakan kalkulator yang ada di handphone tersebut untuk mengecek bahwa 10% ditambah 10% itu bukan 20%, tapi 0,11, atau 10% ditambah 20% itu 0,12. Bukan berarti kalkulator itu salah, bukan berarti kalkulator itu tidak akan kita gunakan, tapi kita tahu bahwa itu adalah salah dari sisi algoritma. Memang harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan. Jadi Sirekap juga begitu. Sirekap ini untuk pertama kalinya KPU ingin menunjukkan bahwa proses yang ada di TPS itu dapat benar-benar dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Bentuknya dalam bentuk C hasil yang difoto, kemudian bisa di-download kapanpun. Dan itu yang nanti juga bisa direkap oleh masing-masing saksi, masing-masing pasangan, masing-masing caleg untuk dibawa, disandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun RI. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka. Karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya. Bagaimana Sirekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama. Tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini. Menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian. Itu pertama. Terus kedua, tadi diakui bahwa metadata itu tidak ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature di C-image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C hasil yang metadatanya ada di digital signature dan di C-image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa membuka angka ya? Betul, Pak. Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan, soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi, ketika di suatu daerah tidak ada wifi, dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus, dan kemudian baru difoto di kecamatan, pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan, betul saya yang dihasilkan dari TPS itu, karena sudah dibawa berhari-hari. Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang kedua, yang terakhir. Lanjut. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bang. Ada lagi? Oh, Pak Srawi. Ya. Ya, terima kasih yang mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih yang mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal itu di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. ya, terima kasih yang mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi
antara kedua ini kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati.